Baik Bapak, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Helen, dokter yang menjaga hari ini. Sebelumnya saya cek identitas dulu. Boleh saya tahu namanya siapa Pak? Saya Pak Kade, Baik Pak Ade, boleh saya tahu umurnya berapa? 55 tahun. 55 tahun ya Pak. Boleh saya tahu alamatnya di mana Pak? Singaraja. Singaraja. Boleh saya tahu pekerjaannya apa Pak? Pegawai swasta. Pegawai swasta. Boleh saya tahu pendidikan terakhirnya apa Pak? Misalnya Bapak terakhir kuliah S1, D3, atau SMA, SMP, SD? Saya SMA. SMA nih Pak, pendidikan terakhir. Boleh saya tahu status pernikahannya bagaimana Pak? Apakah sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah nih Pak. Baik, boleh saya tahu ada keluhan apa sih ngebawa berkunjung ke klinik hari ini? Keluhan apa ya? Oh ya, akhir-akhir ini saya dibilang nggak nyambung kalau diajak ngomong, dok. Di keluarga saya juga bilang kayak gitu, di lingkungan pekerjaan juga kayak gitu, dibilang nggak nyambung. Baik, Bapak tidak nyambung dalam diajak berbicara nih Pak. Boleh saya tahu sudah sejak kapan Pak dikeluhkan seperti itu Bapak? Sejak 2 hari yang lalu, dok. Sejak 2 hari yang lalu. Boleh saya tahu apakah Bapak merasa ada sesuatu kejadian yang akhir-akhir ini menyebabkan Bapak menjadi seperti itu? Nggak ingat. Tidak ingat nih Pak. Boleh saya tahu apakah Bapak ini selalu tidak nyambung kata teman-teman Bapak kalau diajak berbicara, atau saat-saat kondisi Bapak dalam kondisi tertentu saja? Saya juga nggak tahu, dok. Soalnya kan saya ngerasa sih saya biasa-biasa aja gitu, tapi orang-orang sekitar saya bilang saya nggak nyambung, nggak ngerti juga saya. Gitu ya Pak. Boleh saya tahu apakah Bapak ada keluhan lain selain Bapak dikeluhkan tidak nyambung saat diajak berbicara? Ada sih, dok. Tidak ada nih Pak. Boleh saya tahu apakah Bapak ada riwayat penyakit medis atau psikiatri? Nggak ada. Dalam keluarga apakah ada yang memiliki riwayat penyakit medis atau psikiatri? Nggak ada. Apakah Bapak sudah pernah berobat sebelumnya ke dokter lain? Nggak pernah. Nggak pernah nih Pak. Baik, berdasarkan hasil analisis atau hasil kita tadi bertanya jawab seputar keluhan Bapak, saya ingin melakukan pemeriksaan fungsi lobar, yaitu pemeriksaan afasia. Nah, pemeriksaan afasia ini bertujuan untuk menilai apakah ada gangguan komunikasi seperti dalam kelancaran berbicara atau gangguan dalam Bapak memahami apa yang lawan bicara Bapak katakan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nih Pak. Baik, pemeriksaan ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak silakan menjawab dengan jujur. Nah, jika saya memberikan instruksi untuk menamai benda, mengulang kata-kata, membaca, menulis, silakan diikuti sesuai instruksi ya Pak. Baik, yang pertama kita tes dulu, kita nilai untuk kelancaran dalam berbicara pasien. Nah, sekarang Bapak, saya mau minta tolong Bapak untuk menyebutkan nama-nama hewan sebanyak-banyaknya selama 1 menit. Baik, saya hidupkan stopwatch dulu untuk menilai waktunya. Baik, bisa dimulai dari sekarang Pak. Kucing, burung, mawar, anggrek, kupu-kupu, capung, kunang-kunang, kursi, laron, buaya, semut. Baik, sudah 1 menit nih Pak, cukup. Terima kasih Bapak. Baik, dalam kelancaran berbicara spontan Bapak itu agak sedikit terganggu karena dalam menyebutkan nama-nama hewan juga Bapak menyebutkan nama-nama lain yang bukan nama hewan seperti nama benda dan nama bunga. Juga Bapak agak sedikit tidak terlalu spontan dalam menyebutkannya, dan juga Bapak menyebutkan hal lain. Nah, sekarang kita lanjut untuk pemeriksaan bahasa lisan. Nah, Bapak, boleh saya tahu Bapak apakah ada hobi-hobi tertentu? Hobinya apa? Saya nggak suka makan yang pedas, dok. Saya juga nggak suka kalau makanan saya diminta-minta teman. Saya juga nggak suka diomongin sama orang, digibahin kayak gitu. Begitu ya Pak. Boleh saya sekarang minta tolong untuk melakukan sesuatu, dan silakan diikuti nanti nih Pak ya. Boleh saya minta tolong untuk memegang telinga kiri menggunakan tangan kanan. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan repetisi. Nah, repetisi ini dimana nanti saya akan menyebutkan kata-kata hingga kalimat. Bapak silakan diikuti apa yang saya sebutkan nih Pak. Meja. Meja. Baik. Meja, apel, koin. Meja, koin. Lagi satu apa? Saya lupa.
Baik, meja, apel, koin, meja, koin, a, a, apel, benar? Oke. Saya lanjutkan untuk kalimatnya Pak. Fakultas Kedokteran Uniksa, bisa ditiru atau diulang? Fakultas kedokteran Undiksa. Baik, selanjutnya itu kemampuan untuk menamai benda. Bapak, sekarang saya punya 2 benda. Bapak silakan disebutkan benda apa itu nih Pak. Ini boleh saya tahu namanya apa Pak? Itu pensil tapi yang dipakai nulis ya. Baik, boleh saya tahu ini apa Pak? Kertas kosong. Baik. Selanjutnya saya ingin Bapak untuk membaca kalimat yang sudah saya tulis. Saya tulis kalimat dulu. Baik, silakan dibaca Bapak. Pejamkanlah mata Anda. Pejamkanlah mata Anda. Baik, Bapak boleh saya minta tolong sekarang untuk menulis satu kalimat yang spontan terpikir di pikiran Bapak. Baik, terima kasih ya Bapak. Pemeriksaan sudah selesai. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, pemahaman Bapak dalam memahami apa yang saya katakan dan apa yang saya minta itu terganggu ya Pak. Karena seperti tadi Bapak menyebutkan nama-nama hewan, juga Bapak menyebutkan nama lain. Lalu untuk kemampuan menamai, membaca, menulis, mengulang kata-kata juga agak terganggu ya Pak. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, saya menilai Bapak atau mendiagnosis Bapak sementara itu afasia wernickel. Nah, di mana di sini saya ingin merujuk Bapak untuk ke spesialis tertentu seperti spesialis saraf dan spesialis kedokteran jiwa untuk mendapatkan diagnosis yang lebih pasti. Apakah Bapak ada pertanyaan? Saya agak parah dok ya. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan ini memang agak sedikit terganggu, tapi saya belum bisa memberikan diagnosis pasti, jadi saya rujuk dulu ya Pak, akan ditangani langsung oleh yang ahlinya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Nah dok, itu aja. Baik Bapak, terima kasih sudah bekerja sama dalam pemeriksaan ini. Sekarang saya akan tulis surat rujukannya. Saya juga akan menjadwalkan pertemuan Bapak dengan para spesialis-spesialis yang terkait. Terima kasih Bapak, ini rujukannya. Terima kasih dokter. Semoga cepat sembuh Pak. Terima kasih dokter. Baik.